Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya Ibu Dr. Yuli Supriyani dalam mata kuliah Manajemen Strategik. Pada pertemuan kita kali ini, jawaban akhir yang direncanakan yaitu mahasiswa mampu menganalisis lingkungan internal serta pendekatan fungsional. Untuk indikatornya yaitu mampu menganalisis lingkungan internal serta pendekatan fungsional. Manajemen perusahaan harus mampu menganalisis lingkungan eksternal dan internal, begitu juga dengan di lembaga pendidikan ya. Lingkungan eksternal ini akan terkait dengan kesempatan, hambatan. Kesempatan ini termasuk dengan tadi yaitu peluang ya. Selanjutnya, dua hal ini ada di luar perusahaan. Sementara itu untuk lingkungan internal, perusahaan akan terkait dengan kekuatan dan kelemahan. Dengan mampu menganalisis lingkungan eksternal dan internal, berarti perusahaan sudah mampu melaksanakan yang namanya atau melakukan yang namanya analisis SWOT. Bahasan yang pertama yaitu yang akan kita bahas terkait dengan lingkungan internal. Dalam lingkungan internal ini, menurut Nilasari ada 3 kategori lingkungan internal, yaitu terkait dengan kompetensi inti, dan juga sumber daya. Sementara itu, menurut Amrullah, melakukan analisis lingkungan internal ini dikaitkan dengan keunggulan bersaing dapat dilakukan pada 3 hal, yakni yang pertama sumber daya perusahaan, yang kedua kemampuan, dan yang ketiga yaitu kompetensi inti. Analisis lingkungan internal yang pertama yang akan kita bahas yaitu terkait dengan sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan terbagi menjadi 2, yaitu yang berwujud ini seperti tanah, pabrik, dan juga peralatan, dan yang tak berwujud ini seperti modal manusia ya, atau SDM-nya, hak cipta, dan merek dagang. Dan saat ini perusahaan itu lebih fokus pada pengembangan aset tak berwujud, terutama di sektor teknologi dan juga marketplace yang lagi tren ya. Karena aset ini lebih dominan dalam meningkatkan kinerja dan daya saing, itu jika terkait dengan perusahaan. Nah, jika dalam pendidikan, aset yang berwujud itu bisa kita contohkan seperti gedung sekolah, kemudian fasilitas dan peralatan pendidikan ya, seperti buku kan ya. Selanjutnya, aset tak berwujud di dalam dunia pendidikan ini seperti kompetensi dan keterampilan dari pendidik itu sendiri. Selanjutnya, kurikulum dan juga teknologi pendidikan. Analisis yang kedua yaitu kemampuan perusahaan. Nah, kemampuan perusahaan adalah kapasitas untuk mengelola sumber daya berwujud dan tak berwujud guna mencapai tujuan. Ini melibatkan pengelolaan intellectual capital yang mencakup human capital, structural capital, dan juga relational capital. Kombinasi ketiga elemen ini memungkinkan perusahaan mengelola sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan strategik dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Nah, dalam dunia pendidikan, kemampuan suatu lembaga pendidikan itu untuk mencapai tujuannya ini bergantung pada pengelolaan sumber daya yang berwujud dan tak berwujud. Yang dikenal juga itu intellectual capital ya, ini mencakup kalau dalam dunia pendidikan itu human capital ya. Human capitalnya itu yaitu kemampuan dan keterampilan pengajar serta staf. Nah, jika structural capitalnya itu terkait dengan sistem, proses, dan juga teknologi pendidikan. Serta untuk relational capitalnya yaitu hubungan dengan siswa ya, hubungan antara guru dengan siswa, dengan orang tua, atau juga mitra eksternal. Analisis yang ketiga yaitu terkait dengan kompetensi inti. Kompetensi inti ini adalah kemampuan utama yang membedakan perusahaan dari pesaing dan menjadi sumber keunggulan bersaing. Perusahaan perlu mengidentifikasi atau menciptakan kompetensi inti dari lingkungan internalnya seperti McD ya, dengan layanan cepat dan tepat atau sekolah alam yang menawarkan pengalaman outbound untuk mengoptimalkan potensi siswa. Kompetensi inti ini memberikan nilai lebih dalam persaingan pasar. Nah, lembaga pendidikan ini juga perlu ya, kalau dalam dunia pendidikan ya, ini perlu mengidentifikasi atau menciptakan kompetensi inti yang berasal dari
kekuatan internalnya. Nah, kalau dalam dunia pendidikan itu seperti pendekatan pengajaran yang inovatif atau juga pengalaman pembelajaran yang unik. Nah, dalam pendidikan sebagai contohnya yaitu sekolah alam dengan pengalaman outbound yang memperkaya pembelajaran, atau juga dengan sekolah dengan metode pengajaran berbasis teknologi yang memaksimalkan potensi siswa. Atau juga kalau sekarang ya, kalau dari IT yaitu terkait dengan menonjolkan yaitu ilmu hafalan Qur'annya atau tahfiznya. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu pendekatan fungsional. Yang pertama yaitu fungsional bidang sumber daya manusia. Fungsi utama SDM adalah menempatkan tenaga kerja sesuai bidang di kebutuhan perusahaan, serta menganalisis kekuatan dan kelemahan karyawan. Dengan data lengkap, perusahaan dapat melakukan analisis SDM untuk kegiatan strategis dan juga operasional. Faktor kunci dalam analisis SDM ini meliputi kompetensi, pengalaman, keterampilan, dan hubungan kerja, serta manajer SDM atau pimpinan ya. Ini harus memahami kemampuan dari SDM yang ada, karena SDM dapat menjadi kompetensi inti dalam bersaing dan juga berinovasi. Itu jika dalam perusahaan. Bagaimana dalam dunia pendidikan? Dalam dunia pendidikan, fungsi utama SDM adalah menempatkan tenaga pengajar ya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan institusi, serta menganalisis kekuatan dan kelemahan mereka. Nah, dengan data SDM yang lengkap, analisis dapat dilakukan untuk mendukung strategi dan operasional. Nah, faktor kuncinya dalam analisis ini meliputi kompetensi, pengalaman, keterampilan, dan hubungan kerja. Nah, ini bagian SDM-nya harus mampu atau memahami potensi tenaga pendidik, karena mereka dapat menjadi kompetensi inti dalam meningkatkan daya saing dan inovasi lembaga pendidikan itu sendiri. Pendekatan fungsional yang kedua yaitu fungsional bidang pemasaran. Nah, fungsi pemasaran adalah menyampaikan pesan tentang produk dan jasa kepada konsumen untuk mempengaruhi penjualan dan kelangsungan perusahaan. Faktor kunci dalam pemasaran meliputi pangsa pasar, kemudian segmentasi, iklan, layanan purna jual, dan juga distribusi. Manajer pemasaran harus memahami penggunaan media sosial ya untuk memasarkan produk secara efektif dan meningkatkan penjualan. Nah, itu jika dalam sebuah perusahaan. Nah, bagaimana dalam dunia pendidikan? Nah, fungsi pemasaran ini dalam dunia pendidikan adalah menyampaikan informasi tentang layanan pendidikan kepada calon siswa dan orang tua untuk mempengaruhi mereka ya, atau mempengaruhi pendaftaran dan dari keberlanjutan lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, ini bagian pemasaran ya, bukan pemasaran ya, marketingnya. Ini perlu memahami tren seperti saat ini ya, penggunaan media sosial atau layanan pendidikan secara efektif dan meningkatkan pendaftaran. Itu jika dalam dunia pendidikan. Yang ketiga yaitu fungsional bidang keuangan. Analisis keuangan dalam perusahaan ini penting untuk mengevaluasi kinerja keuangan, pergerakan penjualan produk, dan membandingkannya dengan perusahaan sejenis. Nah, faktor kunci yang dianalisis ini meliputi perencanaan keuangan, modal kerja, likuiditas ya, kemudian arus kas dan profitabilitas. Nah, manajer keuangan harus merencanakan ekspansi dan menyiapkan cadangan keuangan untuk menghadapi krisis atau situasi darurat. Ini jika dalam perusahaan. Fungsional yang keempat yaitu fungsional bidang produksi dan operasi. Bidang produksi dan operasi penting untuk memastikan ketersediaan produk sesuai permintaan dan kualitas yang memenuhi standar. Faktor kunci meliputi kapasitas produksi, bahan baku, peralatan, dan layout pabrik ya. Manajer harus memastikan proses produksi ini berjalan lancar, karena keterlambatan atau produk rusak dapat merusak kepercayaan konsumen. Jika dalam dunia pendidikan, bidang produksi dan operasi ini berfokus pada penyediaan layanan pendidikan yang sesuai permintaan dan berkualitas.
Faktor kunci ini meliputi kapasitas ya pengajaran itu pasti, kemudian bahan ajar, ada fasilitas, dan manajemen ruang kelas. Nah, ini harus memastikan proses pembelajaran ini berjalan lancar karena keterlambatan atau kualitas rendah ini dapat merusak kepercayaan siswa dan juga orang tua. Dan yang terakhir yaitu fungsional bidang riset dan pengembangan. Fungsi riset dan pengembangan atau juga kita sebut dengan R&D penting untuk inovasi dan pengembangan produk baru yang lebih baik dari pesaing. Perusahaan besar memiliki departemen R&D untuk fokus pada pengembangan produk, fasilitas pengujian, dan tenaga ahli terlatih. Manajer R&D ini harus menganalisis faktor-faktor ini untuk mendukung daya saing perusahaan. Nah, kalau dalam dunia pendidikan itu biasanya seperti penjamin mutu gitu ya. Oke, itu dalam dunia pendidikan. Demikianlah pembahasan kita mengenai manajemen strategis. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan kita. Silahkan like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Saya Hiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.